Jadi si Pinter itu sistem informasi pelayanan perizinan terpadu. Banyak warga itu yang mempertanyakan kok itu lama sekali. Selama file tersebut tidak dimodifikasi, itu bisa digunakan kapan saja. Terus ngecek keasliannya dokumen itu bagaimana ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke, wargi Kamonesan, kita bertemu kembali di podcast Kamonesan. Seperti biasa, di saat yang berbahagia ini saya ditemani oleh koko saya, seorang wanita yang kuat, cantik juga, Teh Asti Fat. Halo. Sehat Teh Asti? Alhamdulillah sehat. Iya, harus sehat ya. Dan seperti biasa, untuk podcast ini, Teh Asti, kita kedatangan dua narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah yang pertama Pak Sugema Ginanjar, ahli muda di bidang PKPM. Dan satu lagi Mas Dani Nurul Hidayat dari DPTSP juga ya sama. Iya, ini dari DPTSP Kota Cimahi. Teh Asti, kemarin kita sudah membahas tentang teknis-teknis tata cara yang namanya pembuatan NIB, kemudian LKPM, kemudian PBG, MBR. Nah, itu semua otomatis ada di sebuah yang namanya aplikasi ya, atau wadah. Nah, di dalam wadah itulah, di dalam aplikasi itulah tempat mengajukan berbagai macam persyaratan itu tadi ya. Nah, di sini di aplikasi DPMPTSP ini tentu ada beberapa ya Pak Gema, Kang Dani, bagaimana tata caranya, bagaimana syarat-syaratnya. Nah, baiklah, saya ingin langsung ke Pak Gema atau ke Mas Dani, bagaimana cara untuk pelayanan izin di DPMPTSP, baik itu secara online ataupun secara offline. Silakan. Baik, Pak Yap. Mungkin pertama-tama saya coba jelaskan dulu bahwa kalau misalkan untuk yang NIB itu diterbitkan melalui OSS. Ya. Aplikasi OSS, terus yang untuk yang PBG itu ada lagi aplikasi namanya SIMBG. Nah, kalau untuk di DPMPTSP itu kita punya yang namanya SIPinter, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu. Ya. Jadi aplikasi ini kita kembangkan untuk membantu dalam pemrosesan perizinan non berusaha. Gitu. Nah, jadi pemohon bisa mengajukan secara online dan mengupload persyaratan-persyaratannya melalui aplikasi SIPinter. Terus di back office juga kita diproses secara elektronik sampai penerbitan dokumen teknis dan sampai penandatanganan dokumen izin. Jadi di SIPinter ini mulai dari pengajuan sampai penerbitan dilakukan secara online. Ya, dan produk izinnya pun berupa file yang tanda tangan elektronik. Oh, gitu. Jadi tidak si pemohon itu dia misalnya sudah jadi nih, dia ngeprint sendiri kemudian harus ditandatangan seperti enggak ya, itu udah otomatis TTE ya. Ya, udah TTE. Jadi kalau misalkan sebenarnya produk izinnya sendiri itu adalah si filenya itu sendiri. Ya. Karena kan tertanda tangan secara elektronik. Nah, apabila dibutuhkan untuk secara fisiknya, nanti pemohon juga bisa mencetak mandiri. Dan jadi tidak usah datang ke sini ya? Nggak usah. Jadi ketika nanti sudah ditandatangan sama Pak Kadis, nanti pemohon akan ada notifikasi bahwa izinnya sudah selesai. Nah, nanti pemohon bisa download dan mencetak mandiri. Nah, ketika mencetak mandiri pun di situ ada QR code untuk bisa memverifikasi bahwa dokumen izinnya itu adalah dokumen izin asli. Iya. Ya. Oke. Oh, jadi tidak sembarangan ya? Ya. Jadi betul. Walaupun memang bisa mencetak sendiri, tapi kalau tanpa ada notifikasi dari DPMPTSP, tetap aja nggak bisa untuk mencetak ya dokumen itu. Kalau belum ada notifikasi dari DPMPTSP, pemohon belum bisa mendownload. Ya, belum bisa mendownload. Jadi kalau sudah selesai, baru nanti pemohon bisa mendownload secara mandiri. Okay. Nah ini Pak Gema sama Mas Dani,
banyak warga itu yang mempertanyakan kok untuk proses sampai terjadinya sebuah ya katakanlah izin gitu ya. Itu lama sekali. Apakah memang secara verifikator itu ada di DPM PTSP ataukah ada di dinas teknis, ada dinas yang lainnya? Kalau untuk izin ya, untuk setiap izin sudah memiliki SOP dan standar waktu pelayanannya masing-masing. Kebanyakan izin yang diampu oleh si Pinter itu SOP secara pelayanan waktunya itu 14 hari kerja, di mana dibagi verifikasi lanjutan secara teknis oleh dinas teknis, lalu verifikasi pembuatan draft SK izin oleh petugas back office kami di DPM PTSP. Itu untuk layanan yang 14 hari kerja itu biasanya pembagiannya adalah 1 hari untuk verifikasi di front office, lalu 7 hari verifikasi lanjutan oleh dinas teknis, lalu 6 hari penyelesaian sampai tanda tangan elektronik di DPM PTSP, seperti itu. Jadi kurang lebih sebulan mungkin ya, atau 14 hari? 14 hari kerja. 14 hari itu udah si pemohon sudah bisa mencetak sendiri ya? Betul. Oke gitu ya. Iya, dengan syaratnya bahwa persyaratannya itu sudah lengkap dan benar. Kadang-kadang kan ketika diproses ternyata ada yang harus diperbaiki ke pemohon, itu kadang dikembalikan lagi ke pemohon. Nanti pemohon tinggal melengkapi lagi dan mengajukan lagi kembali gitu. Betul. Kadang ya itulah kan karena mungkin ketidaktahuan, karena baru juga ya, kadang pemohon itu ini saya udah lengkap, padahal kan kenyataannya masih ada yang kurang ya, dan itu harus dilengkapi ya. Boleh nggak Pak diceritain si Pinter itu singkatan dari apa? Terus kalau pemohon ingin mengajukan tuh bagaimana caranya gitu, di sebelah mana atau harus bagaimana gitu untuk mengakses si Pinter tersebut Pak? Jadi si Pinter itu sistem informasi pelayanan perizinan terpadu. Yang URL websitenya itu ada di dpmptsp.cimahikota.go.id. Nah, nanti di situ ada pelayanan perizinan. Nah, tinggal diklik menu pelayanan perizinan online, nanti langsung akan dihadapkan ke web untuk login. Nah, apabila pemohon sudah memiliki akun tinggal login. Cuman kalau misalkan pemohon itu belum memiliki akun, bisa melakukan registrasi. Nah, dan perlu diingat juga bahwa sekarang tuh si Pinter itu satu NIK untuk satu akun. Kita sudah terintegrasi dengan Kemendagri dan kita memverifikasi bahwa data yang diinputnya itu sudah benar. Nah, apabila sudah meregistrasi atau sudah punya akun, tinggal login. Nah, nanti di dalam akunnya pemohon itu nanti bisa ada formulir yang harus diisi, persyaratannya seperti apa, nanti disesuaikan dengan jenis izin yang akan diajukan. Nah, selain seperti itu cara untuk loginnya juga kita sudah terintegrasi dengan Pola Kami. Pola Kami itu aplikasi untuk layanan publik Kota Cimahi, portal layanan publik Kota Cimahi. Nah, di situ nanti kalau misalkan ada masyarakat yang sudah punya akun Pola Kami, itu tinggal login dan tinggal memilih aplikasi si Pinter. Nah, langsung udah terintegrasi ya? Ya, terintegrasi. Jadi tinggal klik langsung, kalau misalkan udah dikaitkan dengan akun kita, akun di si Pinter, langsung login tanpa harus memasukkan lagi kredensial. Nah, dan selanjutnya step selanjutnya ya mengajukan permohonan sesuai dengan izin yang akan diajukan. Nah, di aplikasi si Pinter ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu data pribadinya atau data perusahaannya, yang kedua data teknis. Terus step ketiga itu upload persyaratan. Nanti di situ ada persyaratan yang wajib dan yang opsional. Jadi kalau yang wajib tidak akan bisa melanjutkan permohonan kalau memang belum diupload sama pemohon. Nah, yang terakhir itu pernyataan kebenaran bahwa semua berkas, semua dokumen yang diupload dan data yang diisikan itu adalah benar adanya. Setelah itu pemohon nanti tinggal menunggu aja. Nanti di situ ada statusnya ketika diajukan. Nanti permohonnya tuh ada statusnya misalkan di front office. Nah, nanti ketika diterima sama petugas kami di front office, nanti pemohon ada notifikasi ke pemohon. Si Pintar ini tadi seperti dikatakan sama Pegema, dia aplikasinya by NIK, by nomor telepon nggak? By NIK. By NIK aja. Berarti ya, dia kalau misalnya saya sudah membuat aplikasi si Pintar, kemudian katakanlah data saya itu di si Pintar itu udah nggak ada gitu. Nah, bisa nanti mengajukan ulang nggak untuk pengajuan pembuatan aplikasinya itu ya akun itu? Ya, nanti pemohon kalau misalkan belum terdaftar sih bisa langsung ngajuin. Bisa langsung ada melalui
portal kami ada register. Nanti di situ masukkan formulir pendaftaran, langsung verifikasi emailnya, udah langsung bisa dipakai. Dan kalau misalnya suatu saat nih ini ada expire-nya nggak untuk aplikasi ini? Misalnya beberapa lama nih kita nggak pernah login, nggak pernah mengajukan izin, bisa hangus atau ya katakanlah tiba-tiba keriset atau gimana? Untuk akun itu kalau sudah terdaftar ya tersimpan Aman di database ya? kami ya Oke, betul. Jadi jadi tidak ada masa berlaku akun yang terdaftar. Jadi kalau sudah terdaftar ya bisa dipakai kapan saja. Gitu. itu aplikasi Si Pintar bentuknya aplikasi atau website kayak gitu? Website. Pakai website, ya. Jadi nggak usah kita ngedownload di HP, Ya, nggak usah ya. Jadi ya. kita tinggal masukkan alamat gitu ya, masukkan alamat di website, nanti bisa otomatis ya. Produk-produknya itu diambil ke kantor atau pemohon tinggal download atau bagaimana Pak? Terus ngecek keasliannya dokumen itu bagaimana ya Pak? Untuk ya. cek kayak gitu. Jadi untuk sekarang kan semua sudah online, sudah di TTE, dan pemohon ketika sudah selesai ditandatangan si produk izinnya, pemohon bisa langsung nge-download di akunnya dan melakukan cetak mandiri kalau diperlukan, karena kan sebenarnya si dokumen izinnya itu adalah si file PDF itu. Nah, untuk memverifikasi itu ada 2 cara. Yang pertama itu melalui QR code. Di situ nanti ya di dokumen izinnya tuh ada QR code yang bisa di-scan dan bisa ada link yang bisa digunakan untuk memverifikasi. Nah, itu linknya itu di redirect ke website DPMP-TSP dan akan menunjukkan data-data izinnya. Apabila data izinnya sama dengan yang di filenya, berarti itu terverifikasi asli. Nah, cara yang keduanya itu dengan melalui website bsre.bssn.co.id/verify. Nah, nanti tinggal di-upload file dokumen izinnya, nanti di situ akan terlihat ditandatangan oleh siapa dan sudah terverifikasi atau belum gitu. Kalau misalnya kan sudah ada tuh verifikasinya, notifikasi berbentuk email, berbentuk QR code itu ya. Nah, misalnya kita nggak langsung ngedownload, nggak langsung nyetak, itu tetap masih ada ya, selama QR code itu masih ada, tetap masih ada, nggak bakalan mungkin hangus atau hilang kan? Seberlaku mungkin ya. Iya. Tetap itu tadi kan produknya adalah filenya berbentuk PDF ya. Iya. Jadi di dalam file itu ada QR code yang disematkan. Nah, dan QR code itu satu kesatuan dengan filenya. Jadi selama file tersebut tidak dimodifikasi, itu bisa digunakan kapan saja. Jadi aman ya, mau di-download kapanpun ya. Iya. Soalnya ada beberapa aplikasi yang memang kalau misalnya ada rentang waktunya ya pasti ya. Ketika misalnya sudah lewat 14 hari hangus gitu, hilang. Jadi si pemohon itu mengajukan lagi dari awal. Tapi ini mah enggak ya, kapanpun bebas ya. Oke. Kira-kira nih Pak, bagaimana cara men-tracking dokumen misalkan udah sampai mana atau udah selesai kayak gitu? Bagaimana ya Pak? Kalau untuk tracking ya, dari Si Pintarnya sendiri kan memang ada status pemrosesan permohonannya sudah sampai mana. Jadi untuk saat ini pemohon itu kalau ingin tahu sudah sampai mana sih proses permohonannya, itu login ke Si Pintar. Nanti ada kolom di permohonannya itu kolom status ya, seperti tadi di awal disampaikan, status front office, back office, verifikasi, bahkan status penandatangan oleh kadis kami pun itu ditampilkan. Nah, selain daripada itu, pemohon juga bisa tinggal tunggu aja, karena kami juga menggunakan notifikasi menggunakan WhatsApp. Jadi ketika statusnya berubah, itu otomatis dikirimkan notifikasi ke pemohon bahwa permohonan sudah kami terima, permohonan misalkan dikembalikan atau permohonan sudah selesai, itu dikirim secara otomatis ketika status permohonan diubah oleh petugas kami. Seperti itu. Termasuk kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan nanti ada notifikasi juga ya? Betul. Oh, jadi nanti si pemohon tinggal memperbaiki, atau misal kalau mereka tidak ngerti bisa langsung datang ke sini ya? Oh gitu. Nah, Si Pintar ini Pak Gemang, Mas Dani, ini ada berapa jenis izin atau jenis pelayanan yang bisa diakomodir oleh Si Pintar ini? Untuk aplikasi Si Pintar ini kurang lebih ada sekitar 40-an jenis izin. Dan kalau misalkan ingin tahu detailnya masing-masing kan karena
persyaratannya masing-masing berbeda, prosedurnya berbeda, itu ada di website kami di menu jenis layanan dan persyaratan. Di situ lengkap dari mulai prosedurnya, terus waktu pemrosesannya, terus biayanya dan alur prosesnya. Jadi untuk masing-masing izin sebanyak 40-an lebih izin, sekitar 40-an izin itu lengkap datanya di website kami. Boleh nggak misalnya gini, saya ingin mengajukan izin lewat Si Pintar, tapi saya memakai data orang lain, nik orang lain gitu. Bisa nggak kalau seperti itu? Kalau untuk penggunaannya itu mungkin dikuasakan lah ya bentuknya. Yeah. Nah itu ada memang di permohonan, pengajuan permohonan diajukan oleh orang lain. Dari segi akun yang didaftarkan harus tetap atas nama pemohon. Namun jika memang akunnya dikuasakan ke pihak ketiga lah bahasanya, itu bisa dituliskan di permohonan nanti bahwa akun ini dikuasakan ke siapa, seperti itu. Namun untuk akunnya sendiri tetap seperti yang di awal disampaikan, satu akun untuk satu pemohon, satu nik, dan pengajuan permohonannya itu adalah sesuai dengan informasi pemohon yang terdaftar, seperti itu. Jadi kalau misalnya Teh Asti mau mengajukan pelayanan nih, misalnya pakai akun saya, nah tapi tetap nanti yang di data masuknya Teh Asti kan, data Teh Asti. Nah nanti otomatis mungkin pemberitahuan apa-apa nanti masuk ke saya. Seperti itu mungkin ya? Itu tergantung dari nomornya siapa yang didaftarkan. Nomornya ya pas waktu pendaftar. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kayak seperti tadi dijelaskan bisa memakai surat kuasa itu artinya tetap akun saya tapi dikelola oleh orang lain, dikerjakan oleh orang lain, mungkin gitu ya maksudnya. Iya. Oke. Ya karena ya itu tadi untuk dokumen izinnya mengambil data nama itu dari akun ya. Karena kan untuk memastikan bahwa data akunnya itu, data namanya itu kan harus sesuai dengan NIP, dengan NIK kita memverifikasinya juga ke Kemendagri. Itu kita sudah terintegrasi dengan Kemendagri dan untuk NIK dan namanya itu harus sesuai. Nah, jadi ketika nanti perusahaan izin kita ngambilnya langsung dari itu nama dari akun tersebut. Oke. Teh Asti, ini ada lagi nih satu pertanyaan. Kalau misalnya kan tadi 14 hari ya. Misalnya katakanlah lewat dari 14 hari. Kemudian si pemohon komplain. Nah, itu gimana nih solusinya? Kan mungkin kadang terkendala teknis ya, kayak jaringan, mungkin aplikasinya yang error dan lain sebagainya. Ada nggak kira-kira kiat-kiat dari DPP-TSP kepada para pemohon kalau misalnya melebihi waktu yang ditentukan gitu? Biasanya kita kalau misalkan ada keluhan dari pemohon, kita akan mengecek dulu berkasnya karena di back office itu ada tracking yang lebih detail. Jadi kita tahu permasalahannya di mana dan kalau misalkan kita sudah tahu kita bisa menjelaskan ke pemohon. Gitu ya. Baik Teh Asti, kesimpulan Teh Asti dari obrolan kita. Silahkan. Kesimpulannya, jadi di DPTSP Kota Cimahi itu menggunakan sebuah sistem namanya Si Pintar untuk melakukan proses perizinan non berusaha, dan ini tuh udah berjalan cukup lama ya Pak ya. Ini tuh juga untuk melakukan proses perizinan yang lebih mudah juga ya Pak ya. Mungkin singkat kayak gitu Pak. Oke. Jadi gitu warga Kamonesan, silakan sekarang izin tidak seribet dulu, tidak susah dulu. Jika tidak mengerti, jika kurang mengerti, jika kurang jelas, silakan datang langsung ke DPMP-TSP Kota Cimahi di MPP Kota Cimahi, Gedung MPP Kota Cimahi, lantai 2. Buka dari jam hari kerja ya, Senin sampai Jumat, dari jam 7:30 sampai jam 4. Oke, demikian Kamonesan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pintar, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu, adalah aplikasi layanan perizinan non-berusaha dari DPMP-TSP Kota Cimahi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan secara cepat, mudah, dan transparan.
Dengan Si Pintar, masyarakat bisa mengajukan, memantau, dan mencetak secara mandiri produk izin yang telah terbit. Mari kita legalkan usaha kita dengan cara mengajukan izin non-berusaha melalui Si Pintar. Keliling Cimahi pakai mobil sedan, di jalan lihat ada pemain kecapi. Jadikan pelayanan cepat, mudah, dan transparan agar kota Cimahi makin mantap dan happy.